Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan sedikit saya sampaikan ya, keterkaitan dengan selayang pandang ya. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Ya. Apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Ya. Tapi sebelumnya tetap kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi ya, walaupun lewat media elektronik ya, media suara. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat atau pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini ya? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Sebenarnya yang kita cari di dunia ini adalah keberuntungan ya, keberuntungan ya. Karena ada yang bilang hari ini sama dengan hari kemarin kita rugi, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin kita sangat rugi ya. Bahkan istilahnya itu bisa jadi tekor ya. Apalagi kalau hari ini itu malah justru yang lebih jelek, tekor ya, tekor. Usahakan ya, sama saja nggak boleh, apalagi sampai lebih jelek. Jadi yang kita cari di muka bumi ini, di dunia ini adalah keberuntungan ya. Walaupun kenyataan yang kita peroleh terkadang ya, kegagalan demi kegagalan mengiringi kita ya, ketidakberuntungan mengiringi kita. Tapi kita komitmen ya, bahwa hidup ini yang kita cari sebenarnya adalah keuntungan ya. Kalaupun toh sampai di balik itu ya, itu merupakan kenyataan hidup. Jadi kita berharap ya, harapan kita ini kabul atau tidak itu rahasia ilahi. Yang penting tetap kita berharap. Selain keberuntungan ya, kita juga mengharapkan kemenangan di dalam hidup ini ya. Di dalam perjuangan itu kita berharap untuk menang ya. Karena dengan kemenangan itu insya Allah membuat kita sedikit lebih maju daripada sebelumnya. Jadi selain kita beruntung, kita juga bisa kemenangan kita dapat ya, dalam situasi apapun kita berusaha untuk raih kemenangan itu. Kemudian selain keberuntungan, kemenangan ya, juga kebahagiaan ya. Jadi kita hidup ini juga sangat berharap kebahagiaan yang kita dapatkan, itu harapan ya. Walaupun toh kenyataan mungkin ya sebaliknya, ataupun terkadang bukan kebahagiaan, tapi mungkin kadang-kadang juga
penderitaan, kesedihan, ya, kesusahan, dan lain sebagainya. Tapi secara hakiki kita berharap, ya, hidup ini kita peroleh suatu kebahagiaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa capai, ya, apa itu keberuntungan, apa itu kemenangan, dan apa itu kebahagiaan, ya, ini bisa saja dicapai dengan jalan beberapa hal, ya, dan dapat dicapai tentunya dengan persyaratan beberapa hal. Jadi keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan itu bisa-bisa saja kita capai, ya. Bagaimana caranya, ya? Ada beberapa hal, ya, yang bisa, ya, membuat kita menjadi beruntung, membuat kita jadi menang, membuat kita jadi bahagia. Di antaranya adalah sholat khusyuk dan khudu, baik itu sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, ya. Khusyuk itu maksudnya, ya, konsentrasi hati tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khudu maksudnya, ya, selepas sholat, ya, itu apa-apa yang kita laksanakan di dalam sholat, realisasinya juga kita laksanakan di luar sholat, ya. Jadi realisasi daripada sholat itu pelaksanaannya, ya, prakteknya juga di luar sholat, ya. Salah satu contoh, kalau sholat kita omongnya baik-baik, ya, omongnya baik-baik. Ya, di luar sholat juga kita berusaha untuk berbicara yang baik. Terlebih, ya, kalau manusia itu yang dipegang adalah lesannya, pembicaraannya. Terkadang kalau kita sekali bohong saja, ya, nanti orang sulit untuk mempercayai kita. Jadi kita berusaha, ya, aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan itu sesuai dengan kaidah yang ada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain sholat khusyuk dan khudu, ya, kita harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada, ya. Usahakan, ya, situasi kondisi yang ada itu kita manfaatkan dengan efisien, baik itu waktu, tenaga maupun biaya, ya, seefisien mungkin, ya, seefektif mungkin, ya. Itu kalau kita pengen beruntung, bahagia, dan menang di dalam karir ataupun dalam hidup ini. Kemudian juga selain hal tersebut, ya, kita hendaknya bersilaturahmi, ya, bersilaturahmi, sambung tali silaturahmi, ya. Jadi kita bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, ya. Syukur-syukur di samping silaturahmi kita bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin saudara-saudara kita mengalami kelemahan ataupun kekurangan, baik kelemahan mungkin ekonomi, kelemahan ataupun kekurangan ekonomi ataupun ilmu pengetahuan dan sebagainya, ya, namanya manusia. Jadi nggak ada salahnya di samping silaturahmi kita bagaimana caranya bisa memberikan nilai tambah pada masyarakat tersebut, ya. Entahlah apa yang kita perbuat, yang jelas dengan kita bersilaturahmi ada nilai tambah yang kita peroleh. Kemudian juga memelihara kehormatan diri, ya. Kita hendaknya bisa memelihara kehormatan diri, jaga nama diri kita, keluarga kita, juga lingkungan ataupun masyarakat kita, tetap kita jaga baik sedemikian rupa, ya. Kemudian kita harus mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita harus mampu, ya, menjaga amanah itu, ya, amanah, ya, untuk kita bisalah melaksanakan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
samping itu juga kita harus menepati janji. Jika kita mempunyai janji kepada siapapun, ya, kita tepati. Ya. Itulah beberapa hal, ya, dengan sholat khusyuk, kemudian dengan memanfaatkan waktu, ya, situasi kondisi sesuai dengan secara efektif, ya. Kemudian suka bersilaturahmi, memelihara kehormatan diri, mampu menjaga amanah serta menepati janji. Insya Allah, ya, insya Allah hal tersebut bisa membuat kita menjadi orang yang beruntung, orang yang menang, dan orang yang bahagia. Ya, harapan kita, ya, kita selaku insan, ya, kalau bisa itu bahagia dunia, bahagia di akhirat, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selayang pandang berkaitan dengan apa sih yang kita harapkan, yang kita cari di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup bersama dengan doa akhirat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.